بالله من الشيطان الرجيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار. أعاذني وإياكم من النار. Ayo Pak, diisi tengah Pak. Saya ngeliat ke depan kayak nggak ada yang ngaji. Kiri kanan ternyata ada orangnya. Ayo, silahkan. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbal Alamin, serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, hari ini kita masih melanjutkan di kajian kita di Masjid Istiqomah ini, Al-Istiqomah, kajian tentang biografi para sahabat. Kita masih pada biografi atau terjemah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Menceritakan tentang orang-orang soleh itu sebuah kebaikan. Bahkan banyak Quran, salah satu metode Quran dalam menanamkan keimanan, Quran menceritakan tentang para nabi. Kisah para nabi, apa yang dialami para nabi. Karena dalam membaca sejarah orang-orang yang baik, pasti di dalamnya ada kebaikan. Paling tidak, kalau kita membaca tentang sejarah orang-orang soleh, mencintai orang soleh, walaupun kita bukan termasuk atau bukan orang soleh, tapi kita mencintai orang soleh, itu adalah kebaikan. Dan mudah-mudahan kita bisa termasuk dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang yang mencintai para sahabat. Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, hubbus sahabatin limadhhabi. Kata Ibn Taimiyah, hubbus sahabah, mencintai sahabat Nabi, itulah mazhabku, akidahku dan keyakinanku. Mencintai mereka ibadah, mengikuti mereka kebaikan, juga mempelajari tentang sejarah mereka, itu adalah motivasi. Hari ini kita akan berbicara sedikit lagi tentang Abu Bakar As-Siddiq. Dasar buku yang saya bawa, mungkin teman-teman boleh nanti beli bukunya, buku yang bagus. Judulnya Tarikh Khulafa. Ini sejarah tentang Khulafa Ar-Rasyidin, ya, sampai abad ke-10 dari abad pertama Islam. Tapi saya tidak akan baca semuanya. Dari saya akan baca yang sahabat-sahabat Nabi yang utama. Ini ditulis oleh Imam Suyuti. Imam Suyuti yang hidup pada abad ke-9.
Ya, kita hari ini akan membahas tentang hadis-hadis yang berkaitan tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dikatakan oleh para ulama, ijma' ahlus sunnah. Disepakati oleh ahlus sunnah bahwasannya afdolun nas, orang yang paling afdol setelah Nabi itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kemudian Umar, kemudian Ali, ini urutan nih. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian orang-orang yang 10 orang yang dikabarkan masuk surga. Ada Abu Ubaidah Al-Jarrah dan semisalnya. Kemudian yang ikut perang Badar, kemudian yang ikut perang Uhud, kemudian yang ikut Bai'atul Aqabah, kemudian para sahabat yang lain dari Al-Ansar dan orang-orang setelahnya. Ini disepakati bahwasannya inilah keutamaan dan para sahabat yang paling utama. Yang menyelisihi ini adalah akidah Syiah. Syiah tidak meyakini Abu Bakar As-Siddiq itu adalah orang yang utama. Bahkan Syiah kalau mereka mendapatkan ayat-ayat yang berkaitan tentang Taugut, maka yang mereka inginkan dan mereka tafsirkan itu adalah Abu Bakar dan Umar. Maka dari itu, sebagian ulama, atau bahkan para ulama bukan sebagian, para ulama sudah menjelaskan sebagian Syiah mereka bisa jadi murtad, keluar dari Islam karena mereka tidak percaya kepada Quran. Di dalam hadis Bukhari ada hadis Abdullah bin Umar, dikatakan dalam hadis Abdullah bin Umar, dahulu di zaman Rasulullah SAW kami memilih manusia. Maka yang kami pilih pertama kali Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman radhiyallahu anhum. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat ketika milih bareng-bareng atau mereka pilih siapa yang menjadi pemimpin mereka, menjadi orang yang terbaik, semua mereka memilih kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Bahkan dalam riwayat-riwayat yang banyak, Rasulullah mengatakan di antara hadisnya adalah ma tala'at syamsu ala rajulin khairu minal Umar. Tidak ada ketika matahari terbit bagi seseorang yang lebih baik daripada Umar. Dalam riwayat dikatakan qala Abu Bakar, qultu tsumma man? Ketika Rasul ditanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang terbaik?" Maka Rasul mengatakan Abu Bakar. Lalu Rasul berkatakan lagi, "Ya Rasulullah, siapa orang yang terbaik?" Kemudian Umar. Maka di riwayat dikatakan ditanya kepada Ali, "Ya Ali bin Abi Thalib, siapa orang yang terbaik setelah Rasulullah?" Abu Bakar. Setelah itu Umar. Setelah itu anta, kata Ali bin Abi Thalib, "Ma ana ila rajulun minal muslimin." Aku cuma seorang biasa. Dalam riwayat lain, dalam riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Khairu hadil ummah ba'da nabiyya Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhu." Sebaik-baiknya umat di zaman ini atau sebaik-baiknya umat setelah nabinya itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah mengatakan, Umar yang mengatakan dan Umar mengakui ini, Abu Bakar sayyiduna wa khairuna wa habbuna ila nabi. Kata Umar bin Khattab, Abu Bakar itu orang yang terbaik di tengah kami. Dia pemimpin kami dan dia orang yang kami cintai kepada Nabi SAW. Umar mengakui keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam riwayat lain dikatakan sesungguhnya keutamaan umat ini setelah nabinya itu adalah Abu Bakar, atau umat yang paling utama dari umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Banyak hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan Abu Bakar Siddiq. Dalam riwayat dikatakan Jibril berkata, Rasulullah mengatakan, "Akhbarani anna khairu ummatikum ba'daka Abu Bakar." Jibril berkata kepada Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW, Jibril mengabarkan kepadaku bahwasannya umat yang terbaik di antara umatku setelah Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, qultu ya Rasulullah,
ini Amr bin As, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayun nas ahabbu ilaik?" Ya Rasulullah, siapa orang yang paling kau cintai? Maka Rasulullah mengatakan, Aisyah. Aku mencintai Aisyah. Qultu minar rijal. Kalau begitu dari laki-laki siapa ya Rasulullah? Abuha, bapaknya. Kemudian dalam riwayat dikatakan Umar bin Khattab radhiyallahu an setelah Abu Bakar. Bahkan dalam hadis yang lain, masih hadis-hadis berkaitan orang yang paling afdal, yang paling utama itu adalah Abu Bakar Siddiq setelah Nabi. Rasulullah mengatakan, "Walau takhattu khalilan, la takhattu Abu Bakar khalil." Kata Rasulullah SAW, kalau seandainya aku boleh menjadikan seseorang itu kekasihku, aku akan jadikan Abu Bakar As-Siddiq khalil. Khalil itu bukan hanya cintai, tapi sangat mencintai dalam lubuk hati yang paling dalam, itu khalil. Sampai dikatakan khullah. Khullah itu bercampurnya kecintaan yang dalam hati, itu khullah. Tidak ada satu hadis pun atau satu sahabat pun yang diriwayatkan dia menjadi kekasih Rasulullah SAW sebagaimana Rasulullah SAW menjadikan Abu Bakar kekasihnya. Jelas Abu Bakar dijadikan kekasih Rasulullah SAW karena Rasulullah SAW merasakan apa yang diperjuangkan oleh Abu Bakar untuk Rasulullah betul-betul tulus. Dan Rasulullah SAW betul-betul melihat bagaimana kecintaan Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah SAW. Lebih dia mencintai daripada anak dan istrinya. Beberapa riwayat dikatakan ketika suatu hari ada kisah turun ayat katanya Rasulullah SAW menceraikan istri. Sampai istri-istrinya kumpul. Lalu Rasulullah SAW duduk di satu tempat. Datanglah Abu Bakar As-Siddiq untuk mengklarifikasi benar nggak nih istri-istri diceraikan. Maka dia datang ke Aisyah, yang pertama kali dia datang ke Aisyah. Ketika dia datang ke Aisyah, dia langsung dalam sebuah riwayat mencubit Aisyah. Kalau sampai kau sakiti Rasulullah SAW, kau akan sakit. Artinya di sini menunjukkan bahwasannya nggak ada yang lebih dia cintai, walaupun itu anaknya, kecuali Rasulullah SAW. Banyak hadis-hadis yang lain yang menunjukkan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Apapun yang ada pada dirinya, dia pasti korbankan untuk Rasulullah SAW. Sebagaimana pernah kita bahas juga kemarin tentang keberaniannya Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Rasulullah SAW berperang, tidak ada yang mengawal Rasulullah SAW kecuali Abu Bakar As-Siddiq selalu di depan Rasulullah SAW. Selalu menjadi tamengnya Rasulullah SAW. Dan tidak ada satu kebutuhan pun jika Rasulullah SAW memiliki kebutuhan dalam peperangan, kecuali pasti hartanya Abu Bakar As-Siddiq masuk di dalamnya. Tidak ada satu keadaan dan kejadian pun kecuali pasti Abu Bakar As-Siddiq dilibatkan untuk bermusyawarah dengan Rasulullah SAW. Tidak ada satu keadaan pun pasti Abu Bakar As-Siddiq bersama Rasulullah SAW walaupun hanya di Gua Hira berdua dengan Rasul atau di gua bersama Rasulullah SAW. Di dalam riwayat, sekarang ayat-ayat yang berkaitan tentang turunnya ayat yang berkaitan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Di antara ayat yang paling terkenal, yang ayat itu merupakan ayat yang berkaitan tentang Abu Bakar As-Siddiq dan menyebutkan seolah-olah di situ keutamaan Abu Bakar As-Siddiq adalah di surat Taubah ayat 40. Ketika Allah berfirman, Tsanisnain, dikatakan Tsanisnaini idhuma fil ghari id yaqulu li sahibi la tahzan. Yang berdua ketika mereka, yang salah satu dari yang berdua ketika keduanya di dalam gua, maka dia berkata kepada sahabatnya. Dia berkata di sini adalah Rasulullah. Berkata kepada sahabatnya di sini Abu Bakar. Apa perkataannya? La tahzan, jangan kau sedih. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Fa anzalallahu sakinatahu alaih. Perhatikan ayat ini. Maka Allah turunkan ketenangan Allah kepada dia. Saya ulang ayatnya. Salah satu dari dua orang itu berkata
ketika di gua berkata kepada sahibnya, kepada temannya, "Jangan kau sedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Lalu Allah turunkan kepadanya sakinah. Perhatikan, kepadanya itu berarti satu orang, bukan kepada keduanya. Kepadanya satu orang ini siapa? Maka para ulama menafsirkan, ini turun sakinah, ketenangan dari Allah agar dia tenang adalah Abu Bakar. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ketika itu memang sedang dalam keadaan tenang. Tidak dalam keadaan khawatir dan cemas. Berarti keutamaan Allah untuk Abu Bakar, Allah sebutkan dia. Fa'anzala sakinatu alaih. Allah turunkan ketenangan untuk dia. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika Ibnu Abbas menafsirkan surat ini, ayat ini kata Abdullah bin Abbas, yang dimaksud adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini ayat yang pertama. Ayat yang langsung turun dari Allah bercerita tentang Abu Bakar As-Siddiq. Dan Allah sebutkan tentang ketenangan yang Allah turunkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ayat yang lain, yang di ayat itu memuji Abu Bakar As-Siddiq. Walaupun tidak menyebutkan namanya, tapi sebab turunnya ayat ini adalah Abu Bakar As-Siddiq dipuji oleh Allah. Jika sudah Allah yang memujinya, maka semua pujian manusia seindah apapun, sepanjang apapun tidak akan ada artinya. Cukuplah pujian Allah menjadi bukti bahwasannya dia orang yang terbaik. Ketika turun ayat Wal-laili idza yaghsha, surat Lail. Inna sya'yakum lasyatta. Kan disebutkan itu. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasuniyassuruhu yusra. Disebutkan, adapun a'ta yang memberikan hartanya, dia fasaddaqa bil husna, dia membenarkan tentang husna. Fasaniyasirul yusra, kami mudahkan dia untuk kemudahan. Wa amma man bakhila wastagna, adapun orang yang bakhil dan dia merasa sombong dan kaya, wa kadzdzaba bil husna, mendustakan tentang kebaikan. Fasaniyasirul usra, kami mudahkan dia kepada kesulitan. Allah bagi dalam surat ini dua kelompok. Siapa kelompok yang pertama? Yang orang yang memberikan hartanya, yang membenarkan Rasulullah, itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang bakhil, merasa sombong dan kaya, itu adalah mereka, orang-orang daripada Ubay bin Khalaf, dan semisal itu daripada orang-orang musyrikin. Karena ayat ini pada hakikatnya turun ketika orang-orang musyrikin itu menahan sebagian orang muslimin yang menjadi budak mereka dengan harga yang tinggi. Mereka tahan dengan harga yang tinggi, lalu mereka siksa. Kalau dia bukan orang muslim, budak biasa saja, itu harganya tidak setinggi itu. Tapi karena dia budak muslim, mereka siksa, mereka jual dengan harga yang tinggi. Abu Bakar As-Siddiq, setiap melihat ada perempuan yang menjadi budak lemah, atau laki-laki yang disiksa, pasti dia akan membebaskan dengan hartanya. Maka sini ada yang bakhil, yang menahan harta, yang sombong. Yang kedua, ada orang yang dia menginfakkan hartanya. Siapa yang dimaksud menginfakkan hartanya? Abu Bakar As-Siddiq. Siapa yang dimaksud dengan bakhila wastagna? Di antaranya adalah Ubay bin Khalaf dan orang-orang musyrikin. Di dalam ayat ini Allah memujinya, fasanu yassiruhu lil yusra. Kami akan mudahkan hidup dia dengan kemudahan. Ya subhanallah, terbukti. Abu Bakar As-Siddiq terbukti hidupnya penuh dengan kemudahan. Setelah dia berjuang bersama Rasulullah SAW, dia pergi ke Madinah. Apa yang dia bawa pergi ke Madinah? Semua hartanya dia tinggal di Mekah. Bahkan rumahnya, kebunnya semua tinggal di Mekah. Dia pergi ke Madinah cuman bawa apa barang yang bisa dibawa. Betul-betul ketika di Madinah dia mulai usaha dari nol lagi. Dia mulai dari awal lagi. Tapi apa yang terjadi? Apakah dia hilang hartanya selama ini? Ternyata ketika di Madinah Allah jadikan dia pun orang yang memiliki harta yang banyak. Itu Allah mudahkan dunianya. Bagaimana Allah mudahkan akhiratnya? Jelas. Tidak ada satu amal soleh pun pasti Abu Bakar As-Siddiq mampu melakukannya. Bahkan yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq tidak mampu dilakukan oleh orang lain. Ada orang baik, dia mungkin hanya bisa melakukan sebagian amal baik, tapi nggak bisa semua amal baik dia lakukan. Ada orang baik yang cuma bisa puasa, tapi kalau sedekah dia nggak bisa. Ada orang baik yang cuma bisa sholat malam, kalau dia puasa dia nggak bisa. Ada orang baik yang cuma bisa baca Quran. Baca Quran Masya Allah, hafid Quran. Tapi mungkin sholat malamnya atau mungkin dia puasanya nggak bisa.
atau mungkin sedekahnya nggak bisa. Abu Bakar As-Siddiq di setiap jenis kebaikan dia yang terbaik. Dia bisa puasa, dia bisa sedekah, dia bisa jihad, dia bisa ibadah, dia bisa berakhlak baik. Semua kebaikan ada pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Fasanu yassiruhu lil yusra. Kami mudahkan dia untuk kemudahan. Maka di sini dalil bahwasannya jika seseorang ingin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudahkan orang lain. Karena Abu Bakar di sini memudahkan siapa? Orang-orang yang sedang disiksa, budak dia bayar dan lepaskan. Dia mudahkan hidup orang lain, Allah mudahkan hidup dia. Maka itu Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, "Wallahu fi auni abdi, maka abdu fi auni akhi." Allah akan tolong seorang hamba selama dia mau menolong saudaranya. Jangan pernah pelit nolong orang. Jangan pernah berpikir saya nolong dia, dia akan tolong saya. Tidak. Pikirkan saya tolong dia, Allah tolong saya. Walaupun dia tidak tolong saya, atau walaupun dia melupakan saya, walaupun dia tidak berterima kasih kepada saya, karena saya berharap tolongan Allah. Rasul mengatakan itu. Allah fi auni abdi, maka al-abd fi auni akhi. Allah pasti menolong hambanya, selama hambanya itu menolong saudaranya. Abu Bakar As-Siddiq banyak menolong orang. Banyak bersedekah. Allah tolong dia di dunia dan di akhirat. Ayat yang lain yang berkaitan tentang Abu Bakar As-Siddiq. Ya, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Di dalam riwayat Bazar, dalam riwayat lain dikatakan, dalam riwayat Abu Hatim dan Tabrani, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ketika a'taqa sab'ah kulluhum yu'adzabu fillah nazalat. Nah, itu masih surat At-Taqwa tadi. Ketika dia membebaskan 7 orang. Ya Allah, 7 orang dia bebaskan budak. Yang 1 orangnya mungkin harganya sudah luar biasa. Hampir miliaran kalau sekarang mungkin. Dia bebaskan 7. Untuk apa? Untuk Allah. Maka Allah katakan, sayujannabuhal atqa. Sampai akhir ayat, sampai akhir surat Al-Lail. Di surat yang lain, dalam riwayat Bazar dari Abdullah bin Zubair, ketika turun surat Wal-Lail 19, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Tidak seorang pun dari nikmat kecuali akan dibalas. Sampai akhir surat ini adalah untuk Abu Bakar As-Siddiq. Jadi keumumannya surat Al-Lail itu untuk Abu Bakar As-Siddiq. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Dalam riwayat dikatakan pernah suatu hari Abu Bakar bersumpah. Bersumpah Abu Bakar radhiyallahu an. Tetapi dia nggak bisa menunaikan sumpahnya. Karena dia nggak bisa menunaikan sumpahnya, akhirnya Allah turunkan ayat Al-Quran yang berkaitan bagaimana membayar sumpah yang tidak bisa ditunaikan. Jadi ayat turunnya kafarah, sumpah, itu untuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di dalam riwayat dikatakan, dari riwayat Bazar, wa kanat lahu suhbah wa qala Ali radhiyallahu anhu wallazi jaa bil haqq wa saddaqa bih. Sekarang ayat ketiga. Ayat ketiga yang berkaitan penafsirannya dengan Abu Bakar. Ayat pertama surat apa? Al-Lail. Yang kedua yang berkaitan tentang kafaratul yamin. Yang ketiga sekarang di dalam surat Az-Zumar ayat 33. Di dalam surat Al-Zumar ayat 33 Allah berfirman wallazi jaa bil haqq, dan dia yang datang dengan kebenaran. Kebenaran di sini yang dimaksud siapa? Yang datang dengan kebenaran maksudnya adalah Rasulullah, datang dengan kebenaran. Wa saddaqa bih, dan dia membenarkannya. Siapa yang membenarkannya? Abu Bakar. Maka itu dikatakan Abu Bakar As-Siddiq. Allah sebutkan pembenarannya Abu Bakar kepada Rasulullah, itu langsung Allah bilang, dia yang membenarkan. Artinya, rekomendasi dari Allah, tidak ada sedikit pun keraguan di hati Abu Bakar tentang Rasulullah SAW. Karena Allah lebih tahu apa yang di hati. Maka ketika Allah katakan Abu Bakar membenarkan Rasulullah, berarti apapun yang ada pada Rasulullah, di dalam hati Abu Bakar, nggak ada keraguan. Sampai pernah dia mengatakan ketika Isra Mi'raj, semua orang mengatakan kamu nggak masuk akal, kamu benarkan sahabatmu 1 malam dia pergi ke Aqsa. Gimana bisa pergi ke Aqsa 1 malam lalu balik lagi? Siapa yang bisa percaya? Nggak ada yang percaya. Apa kata Abu Bakar?
Kalau seandainya dia menceritakan sesuatu dan mataku melihat sesuatu yang berbeda, maka mataku yang salah, bukan Rasulullah yang salah. Ya subhanallah, betapa kuatnya keyakinan dia dengan Rasulullah SAW. Sampai Allah turunkan dalam ayat Zumar 33 ini, fasaddaqa bih. Dia orang yang membenarkan Rasulullah SAW. Membenarkan Rasulullah ini termasuk salah satu dasar dari keimanan. Meragukan Rasulullah itu salah satu sebab kemunafikan dan mengantarkan kepada kekufuran. Sekecil apapun yang didatang Rasulullah, tidak boleh kita meragukannya. Ada sebuah hadis. Rasulullah mengatakan, "Idza waqa'a dubab fi ina ahadikum falyakmishu." Kata Rasulullah SAW, jika jatuh dubab, lalat, di bejana salah seorang kalian, falyakmishu. Celupkan lalat itu. Karena di salah satu sayapnya ada penyakit dan sayap yang lain ada penawar. Maksudnya celupkan, buang lalatnya, minum. Lah orang sekarang, kalau dibawakan hadis ini dikatakan nggak benar ini hadis. Penyakit. Dia bilang. Rasulullah SAW kalau sudah mengatakan shadiqul masduq, dia itu benar dan dibenarkan. Abu Bakar As-Siddiq, apapun dikatakan Rasulullah, dia tidak pernah meragukan apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Maka orang mukmin yang meyakini ucapan Rasulullah itu menunjukkan kesempurnaan iman. Di dalam riwayat Asakir diriwayatkan bahwasannya Allah di dalam surat Al-Imran 159 Allah memerintahkan syawirhum fil amr, ajak mereka musyawarah. Allah memerintahkan Rasulullah untuk mengajak mereka musyawarah. Yang diperintahkan Rasulullah. Siapa yang diajak musyawarah oleh Allah? Abu Bakar As-Siddiq. Berarti apa yang keluar dari pendapat-pendapat Abu Bakar As-Siddiq, Allah mendengar, Allah tahu, Allah melihat. Sampai Allah rekomendasikan, kalau kau bermusyawarah, musyawarah dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ini juga menunjukkan keutamaan yang besar. Bahkan dalam riwayat, nanti kita akan bacakan, ada beberapa riwayat. Ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman, Rasulullah SAW mengumpulkan beberapa para sahabatnya untuk bermusyawarah. Sahabat yang sering diajak musyawarah oleh Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib. Tentu pertama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Walaupun Ali usia sangat jauh di bawah Rasulullah. Ini menunjukkan Rasulullah SAW adalah orang yang sangat terbuka. Rasulullah SAW mengajak Ali bin Abi Thalib untuk musyawarah. Suatu hari juga Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Abdullah bin Umar tentang sebuah masalah. Di hadapan tokoh-tokoh senior. Abu Bakar tokoh senior. Senior dari umur, senior dari segalanya. Ketika itu anak-anak muda ditanya di depan mereka. Anak muda ini malu malah menjawabnya. Kenapa? Karena ini ada orang-orang tua. Tapi Rasulullah tetap memancing dia untuk bertanya. Apa pendapatmu? Bagaimana menurut kamu? Akhirnya semua tidak ada yang bisa jawab kecuali pemuda ini. Nah di sini pun dalil bahwasannya Allah memerintahkan musyawarah. Bagaimana sikap Rasulullah? Rasulullah mengajak musyawarah orang-orang yang dianggap berakal. Termasuk anak-anak muda yang tidak pernah ketinggalan duduk bermusyawarah bersama Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Maka ketika Mu'ad bin Jabal ingin diutus ke Yaman, Rasulullah bermusyawarah kepada sahabatnya. Semua ucapan sahabat sudah diterima. Sampai perkataan Abu Bakar juga sudah diungkapkan, diutarakan. Akhirnya Rasulullah SAW berkata kepada Mu'ad, ya Mu'ad, bagaimana pendapatmu? Lalu kata Mu'ad bin Jabal, ya Rasulullah, apa yang dikatakan Abu Bakar benar. Lalu Rasulullah mengatakan, Allah tidak mau Abu Bakar menjadi orang yang salah. Maksudnya di sini, semua pendapat Abu Bakar selalu jadi benarkan. Itu ketika bermusyawarah dengan Rasulullah SAW. Ini keutamaan-keutamaan ini. Kita masih lanjut lagi keutamaan yang lain tentang Abu Bakar As-Siddiq. Ya, di dalam ayat Ar-Rahman ayat 46. Ar-Rahman ayat 46 sebab nuzul ayatnya. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi dia yang takut dengan Allah, kedudukan Allah, Allah berikan dia jannatan, 2 surga. Siapa yang dimaksud dengan ayat ini? Dia menahan dirinya, menahan marahnya, menahan nafsunya. Kenapa dia tahan?
Waliman khafa maqama rabbih. Cuman karena takut pada Allah. Apa yang Allah balaskan? Jannatan, 2 surga. Yang dimaksud dalam ayat ini, para ulama menafsirkan dalam tafsirnya riwayat Ibn Abi Hatim dari Ibnu Syaudzab, yang dimaksud adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ketika Allah tahu bahwasanya dia menahan nafsunya, menahan dirinya. Ya Allah, ini penting Pak. Ibadah itu bukan hanya amal, action. Ibadah itu terkadang menahan. Bergerak, sholat, itu ibadah yang punya gerakan. Tapi Allah memuji orang yang menahan diri. Wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang menahan dirinya, fa inna jannata hiyal ma'wa. Surga tempat mereka. Jadi, kapan menahan diri itu menjadi pahala? Ketika diri memerintahkan maksiat. Ini kata diri, kata hati, kata bisikan setan, udah keluar aja. Pergi ke tempat itu. Main di sana. Dia tahan dirinya, dia diam dirinya. Kenapa dia tahan? Wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dia tahan dirinya dari nafsunya, maka surgalah tempat kembalinya. Tidak boleh zina. Artinya kamu diam, jangan pergi, jangan melakukan. Tidak boleh minum khamr. Artinya apa? Diam, jangan bergerak. Maka para ulama mengatakan semua larangan Allah tentang sesuatu itu maknanya adalah Allah meminta kau diam. Karena untuk tidak mengerjakan sesuatu. Jangan zina. Cuma anak muda umpamanya malam minggu berpikir untuk mau ngapel ceweknya, umpamanya pacaran. Haram. Bergoncengan haram. Jangan bilang enggak Ustaz, cuma goncengan dikit. Enggak ada goncengan dikit. Goncengan pasti dekat. Enggak ada goncengan dikit. Pasti dia. Enggak apa-apa Ustaz, yang penting hati saya aman. Enggak mungkin hati kamu aman. Enggak mungkin. Kalau dia tahan dirinya, dia enggak keluar rumahnya. Wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dia nahan dirinya, surga dia kembalikan. Allah juga memuji di sini tentang Abu Bakar. Waliman khafa maqama rabbi. Orang yang takut kepada Allah lalu menahan dirinya, tidak melakukan yang haram. Falahu waliman khafa maqama rabbi jannatan. Allah kasih 2 surga. Surga dunia, surga akhirat. Ya. Di dalam riwayat lain tentang masih ayat yang berkaitan tentang Abu Bakar. Ini yang ditafsirkan oleh Abdullah bin Umar dan ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas. Di dalam surat Tahrim ayat 4. Wasalihil mu'minin. Dan orang-orang soleh di antara orang beriman. Maksudnya adalah Abu Bakar dan Umar. Maksud soleh dalam surat Tahrim ayat 4. Kata Abdullah bin Abbas, ayat ini berkaitan dengan Abu Bakar dan Umar. Di dalam ayat yang lain. Ya. Di dalam tafsir dari Mujahid. Ketika turun ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Berkata Mujahid, berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ya Rasulullah, ma anzalallahu 'alaika khairan illa asyrakna fihi wa huwa alladzi yusallu 'alaikum wa malaikatahu. Kata ketika turun ayat ini, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Berarti yang dapat salawat dari malaikat dan Allah siapa? Nabi. Lalu Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya tidaklah turun kepadamu sebuah kebaikan kecuali kami juga dapat kebaikan itu, kebagian kebaikan itu. Jadi Abu Bakar pengen kebaikan juga nih, turun ayat ini kebaikan apa yang buat kami? Akhirnya Allah turunkan ayatnya di dalam surat Al-Ahzab 43. Huwallazi yusalli 'alaikum wal malaikatuh. Dia Allah bersalawat alaikum atas kalian. Sekarang bukan atas Nabi, kalian. Berarti di dalamnya ada siapa? Ada sahabat, ada Abu Bakar. Wallazi yusalli 'alaikum wal malaikatuh. Ini ayat berkaitan Abu Bakar juga minta bagian. Kalau Allah bersalawat dan malaikat bersalawat kepada Nabi, Abu Bakar minta bagian. Allah bersalawat untuk para sahabat. Turunlah ayat ini. Di dalam ayat yang lain,
Masih ayat berkaitan tentang Abu Bakar As-Siddiq dan turunnya ayat berkaitan tentang Abu Bakar As-Siddiq. Dalam riwayat Ibnu Asakir, di dalam surat Al-Hijr ayat 47. Wa naza'na fi sudurihim min ghil wa ikhwanan ala sururi mutaqabilin. Ya Rabb. Dan kami cabut di hati mereka ghil, kedengkian, hasad. Ikhwanan, kami jadikan mereka bersaudara. Ala sururi mutaqabilin, dan mereka selalu bertemu dalam keadaan bahagia dan senang. Enggak ada di antara mereka keirian di antara sahabat. Maksudnya dikatakan ayat ini maksudnya adalah untuk Allah angkat di hati Abu Bakar ghil, yaitu kedengkian, ketidaksukaan sama kaum muslimin. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana wa qala wa'ad siddiqil ladzi kanu yu'adun. Dalam riwayat lain masih surat Al-Ahqaf. Al-Ahqaf 15 dan 16 itu pun dikatakan turun untuk Abu Bakar. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada orang tuanya. Karena Abu Bakar As-Siddiq dia juga memiliki orang tua. Ya, orang tua yang orang tuanya ini juga termasuk orang-orang yang beriman. Allah alam. Abu Quhafah ya. Wa'ada siddiqul ladzi kanu yu'adun. Di ayat yang lain, ayat terakhir yang berkaitan tentang Abu Bakar Siddiq. Ayat Quran yang terakhir berkaitan dengan Abu Bakar Siddiq, surat At-Taubah ayat 40. Diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dari Ibnu Uyainah berkata, ketika kaum muslimin kebanyakannya merasa sesuatu janggal dengan Rasulullah SAW, kecuali Abu Bakar yang tidak pernah merasa janggal dengan Rasulullah SAW, artinya nggak pernah meragukan sedikit pun. Kemudian dibacalah illa tansuruh faqad nasarahullah akhrajahu alladzi kafaru tsanitsnain idhuma fil ghar. Kalau tansuruh, kecuali kalian menolongnya, kalau kalian tidak menolongnya, maka Allah telah menolong dia ketika dia mengeluarkannya dari orang-orang kafir yang berdua atau salah satu dari keduanya di dalam gua. Ayat ini ingin menjelaskan kalau seandainya kaum muslimin gak ada yang membantu Rasulullah dalam berperang, maka Allah telah membantu dia dan Abu Bakar akan tetap membantu dia. Walaupun dalam ringkasannya lagi, walaupun kalau seandainya cuma berdua perang, Abu Bakar tidak akan pernah mundur hanya berdua dengan Rasulullah untuk perang. Walaupun kaum musliminnya lain seumpamanya tidak ikut berperang. Ini ayat-ayat yang langsung dari Allah berkaitan dengan memuji Abu Bakar As-Siddiq. Dari ini kita pahami akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan tidak bisa ditawar lagi, Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang paling utama. Barang siapa yang mencela Abu Bakar As-Siddiq karena amalnya, maka dia kufur. Barang siapa yang mencela fisiknya Abu Bakar As-Siddiq, maka dia fasik, paling tidaknya. Bahkan sebagian mengatakan tidak perlu dirinci. Barang siapa yang mencela Abu Bakar As-Siddiq, baik agamanya atau fisiknya, kufur dia. Kalau mencela kita, Pak, mencela saya karena fisik saya, itu nggak bakalan pernah jadi kufur. Karena apa? Ya kita manusia, memang fisik kita kurang lebih. Abu Bakar kalau kita mencela fisiknya saja, bukan mencela agamanya, itu sudah cacat dalam keimanan kita. Catat dalam keimanan. Apalagi mencela Abu Bakar karena agamanya, maka itu kekufuran. Hadis-hadis lain yang berkaitan tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq yang dikaitkan dengan Umar bin Khattab pun banyak. Tapi kita nggak membaca di sini. Disebutkan lagi hadis-hadis lain yang di situ hadisnya berkaitan antara Abu Bakar As-Siddiq dan Umar. Tapi kita tidak baca karena kita anggap cukup. Hadis-hadis banyak sekali keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Ketika kita mengetahui keutamaan Abu Bakar As-Siddiq ini menjadi, sebagaimana kita katakan tadi, akidah Ahlussunnah yang pertama mengimaninya, yang kedua mencontohnya. Yang ketiga, pendapat-pendapat Abu Bakar As-Siddiq lebih pantas untuk kita ikuti daripada pendapat-pendapat kita sendiri. Dari itulah Rasulullah SAW mengatakan, Man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup di antara kalian nanti, dia akan melihat banyak perselisihan. Alaikum bisunnati. Kalian harus mengikuti jalanku. Wa sunnah khulafa'ur rasyidin. Dan jalannya khulafa'ur rasyidin. Khulafa'ur rasyidin di antaranya adalah
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ya. Hadis-hadis masih dikumpulkan juga di sini. Faslun fi hadits waridah fi fadli Wahdah radhiyallahu anhu siwa ma taqaddam. Pembahasan tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq yang hadisnya itu berkaitan tentang dia sendiri tanpa menyebutkan orang yang lain. Di antaranya hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Sa'id, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma innaka ya Abu Bakar awwal man yadkhulul jannah min ummati." Ya Allah. Ya Abu Bakar, tidaklah engkau, wahai Abu Bakar, kecuali orang yang paling pertama kali masuk surga dari umatku. Kalau kita ketemu Rasulullah dibilang kayak begitu gimana, Pak? Hah? Mantap. Besok nggak sholat kita. Udah libur ibadah, subhanallah. Udah masuk surga kata Rasulullah. Bila perlu di rumah langsung pasang pelampang. Dapat doa dari Rasulullah. Orang datang semua ke rumah. Abu Bakar apa ketika mendapatkan ini? Kamu orang pertama kali masuk surga. Dia bahkan orang yang paling takut masuk neraka. Inilah keutamaan para sahabat, Pak. Dikabarkan surga, malah menambah dia takut dengan neraka. Ya Allah katakan di Quran tentang mereka, wa qulubuhum wajillah, hati mereka selalu bimbang. Lah orang sekarang, Pak, maaf ini. Kalau di dalam kajian kita berikan dia sedikit ilmu yang akhirnya membuat dia cemas tentang akhirat, nggak mau datang lagi besok. Itu Ustaz mah nakut-nakutin, ya subhanallah. Itu Ustaz nakut. Jadi maunya bagaimana ilmu ini? Para sahabat saja begitu tahu dia dimasukkan surga, dia bukan jadi orang yang tenang, bukan. Karena memang kita nggak bakal pernah tenang sampai kaki kita menginjak surga. Ini kata para ulama. Apa kita mau dikasih angin-angin segar, terus akhirnya kita lalai, kita nggak merasa fokus kepada akhirat. Hadis ini yang menunjukkan bahwasannya engkaulah orang yang pertama kali masuk surga, ini jelas, ya. Walaupun hadis ini diperbincangkan, tetapi hadis ini adalah hadis yang sahih. Dalam riwayat inna min amanna nas alayya fi suhbati wa mali wa Abu Bakar walau kuntu muttakhidan khalil ghair rabbi la takhatu Abu Bakar khalil. Ini kita hadis tadi. Kalau seandainya sesungguhnya orang yang paling beriman kepadaku di antara sahabatku dan dia mencurahkan dirinya dan hartanya untukku tidak lain kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam riwayat lain, kita masih baca sedikit tentang riwayat-riwayat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dalam riwayat dikatakan, Nabi SAW aqbala Abu Bakar radhiyallahu an innahu kana baini wa baina Umar bin Khattab syai'un. Dalam sebuah riwayat dikatakan, ya, sesungguhnya di antara aku dan Umar suatu hari pernah terjadi sesuatu. Fa asra'tu ilaih, thumma nadimtu, fa sa'altu an yaghfiru li, fa aba alayya, fa aqbaltu ilaika, fa qala ya Rasulullah, fa qala yaghfirullahu laka ya Abu Bakar. Jadi suatu hari, nih Abu Bakar nih, bagaimana jiwa dia? Berselisih sama Umar. Namanya pertemanan, kadang-kadang perselisihan itu ada. Berselisih sama Umar, apa yang terjadi? Abu Bakar langsung menghadap Umar, mengatakan, ya Umar maafkan aku. Ya Umar maafkan aku. Umar masih kesal. Diam. Berpaling. Gak mengatakan iya. Abu Bakar risau. Gak dimaafkan, takutnya sama Allah. Datanglah ke Rasulullah. Ya Rasulullah, Umar gak jawab ini, gimana? Kata Rasulullah SAW, Yaghfarallahu lak, yaghfarallahu lak, yaghfarallah. Allah ampuni kamu, Allah ampuni kamu, Allah ampuni kamu. Barulah Abu Bakar tenang. Dia setelah dapat kabar dari Rasulullah SAW bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Kemudian summa inna Umar nadam. Kemudian Umar juga nyesel. Kenapa tadi nyuekin Abu Bakar? Akhirnya dia datang ke rumah Abu Bakar, enggak dapetin Abu Bakarnya. Lalu fa'atan Nabi faja'ala wajhu Nabi yata'ammar hatta asfaq Abu Bakar fajahsan rukbatai faqala ya Rasulullah
Wallahi ana kuntu adlam minhu maratain. Ketika Umar udah cariin Abu Bakar, nggak dapat. Umar ke Rasulullah. Rasulullah kan sudah dapat laporan tadi. Rasulullah SAW berubah wajahnya, tapi nggak ngomong apa-apa. Ini juga tanda Rasulullah SAW nggak pernah marah. Rasulullah itu, dia diketahui oleh para sahabat marah, bukan dari ucapannya. Ini tingkat tinggi, Pak. Dari raut wajahnya, orang tahu dia marah, tapi dia nggak bicara. Maka itu kenapa turun ayat abasa wa tawalla. Dia bermuka masam dan berpaling. Karena marahnya Rasulullah dengan sahabat, cuman mukanya doang yang berubah. Lisannya nggak keluar apa-apa. Bahkan kata para ulama, ketika turun abasa wa tawalla, dia bermuka masam dan berpaling. Bermuka masamnya kepada siapa? Turun ayat ini. Abdullah bin Maktum. Ya tidak? Bisa ngelihat nggak dia mukanya? Buta. Kata para ulama, betapa tingginya adab marah Rasulullah. Marah kepada orang buta, cuman mukanya berubah. Orang buta nggak bakal ngelihat muka itu berubah. Tapi di sini ketika ketemu Abu Bakar pun, ketemu Umar, yang Umar nggak mau melayani Abu Bakar, Rasulullah nggak ngomong apa-apa, mukanya berubah. Lalu apa yang terjadi? Umar pun merasa. Ini pun para sahabat tuh tahu Rasulullah SAW betul-betul tahu. Dan betul-betul malu dengan Rasulullah SAW kalau ada sedikit perubahan. Akhirnya Abu Bakar pun tahu kalau Rasulullah SAW nggak senang dengan perbuatan itu. Kenapa memalingkan? Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Ya Rasulullah, aku yang mendolimi dia. Bahkan kezolimanku kepada Umar 2 kali lebih besar daripada perbuatan Umar kepadaku. Baru Rasulullah SAW berubah. Artinya apa? Ketika Abu Bakar sudah tidak merasa ada apa-apa, Rasulullah SAW pun baru hilang kemarahnya. Ini pun menunjukkan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an bagaimana berakhlak. Jadi kalau kita mau balapan sama Abu Bakar As-Siddiq dari sisi apa, Pak? Dari sisi harta ada yang berani di sini? Dari sisi jihad? Dari sisi jihad, subhanallah, dia tinggalkan istrinya, anaknya untuk berdua bersama Rasul di gua. Dari sisi akhlak, ya subhanallah, Abu Bakar As-Siddiq akhlaknya tinggi, orang yang mulia. Maka pantaslah dia dikatakan orang yang terafdol setelah Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat lain dikatakan, la tu'dzuni fi sahibi. Dalam riwayat lain, Rasulullah mengatakan, jangan kau sakiti aku dengan sahabatku. Maksudnya apa? Kalau kau sakiti sahabatku, kau sakiti aku. Siapa yang dimaksud di sini? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fa innallaha ba'atsani bil huda wa dinil haqq. Karena aku diutus oleh Allah dengan petunjuk dan agama yang benar. Maksud turunnya Quran. Aku diutus dengan Quran. Ketika turunnya Quran, kadzabtani. Kalian semuanya mengatakan aku pendusta. Kecuali Abu Bakar As-Siddiq yang membenarkan aku. Maka jangan kalian menyakiti Abu Bakar As-Siddiq. Ya Rabb. Ya. Subhanallah. Ini pun keutamaan besar bagi Abu Siddiq. Udah dapat rekomendasi dari Rasulullah masuk surga. Udah dapat perlindungan dari Rasul, jangan sakiti dia. Apakah ada yang berubah dari sifat Abu Bakar As-Siddiq? Ataukah dia tambah tawadhu, tambah dekat kepada Allah? Lah sekarang orang sekarang kalau dapat surat dari presiden, jangan ganggu si fulan dari presiden. Itu surat udah dilaminating dibawa kemana-mana tuh. Jangan ganggu saya. Udah naik mobil sembarangan, lampu merah ditabrak. Gak ada, semua peraturan pasti dilawan sama dia. Kenapa? Udah ada surat sakti. Ya subhanallah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, semakin dia dilindungi Rasulullah, semakin dia dikabarkan tentang surga, semakin tawadu, semakin turun hatinya. Jadilah inilah yang menyebabkan para sahabat pantas untuk masuk surga dibanding yang lain. Maka itu dikatakan bukan amal soleh yang menjadikan Abu Bakar As-Siddiq itu masuk ke dalam surga. Artinya amal solehnya hampir banyak orang bisa melakukan, mungkin seperti puasa, tetap puasa, yang lain juga puasa. Tetapi syai'un yastaqirru fi qalb, hati yang dia miliki itu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum. Dalam sebuah riwayat, ini hadis yang sering diucapkan. Hadis yang sering diucapkan. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Berkata Rasulullah SAW, "Man jarra thawbahu khuyala, lam yanzurullahu ilaihi yaumal qiyamah." Barang siapa
yang memanjangkan pakaiannya sampai terjulur di bawah, isbal namanya, Allah tidak akan melihat dia di yaumul qiyamah. Dalam hadis ini dikatakan, barang siapa yang menjulurkan pakaiannya karena sombong, atau barang siapa yang menjulurkan pakaiannya sombong, Allah tidak akan melihat dia di hari kiamat. Maka dikatakan, berkata Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, inna ihda syakai thawbai yastarhi, ya Rasulullah, salah satu pinggang dari bajuku turun. Lalu kata Abu Bakar, dan ala ata'ahadu dzalika min, apakah terus kujagain nih, kupegangin? Kata Rasulullah SAW, innaka lasta tasna dzalika khuyala. Kata Rasulullah, kamu bukan orang yang sombong untuk melakukan itu. Di sini keutamaan Abu Bakar yang pertama apa? Abu Bakar berkata bukan orang sombong. Tetapi di sini ada fikih memang. Apakah memanjangkan celana itu boleh atau tidak? Sampai di bawah mata kaki. Baju bagi laki-laki, kalau bagi perempuan malah dipanjangkan satu hasta. Dulu para perempuan, sahabiat, dinaikkan sejengkal dari bawah tanah, diturunkan sehasta setelah sejengkal. Jadi sejengkal itu kan hampir 2/3 hasta. Diturunkan sehasta. Itu bagi perempuan. Tapi bagi laki-laki di sini, apakah laki-laki boleh isbal? Maka jawabannya tidak boleh. Lalu bagaimana dengan hadis ini? Rasulullah mengatakan, kamu bukan termasuk orang yang sombong. Oke. Mereka berdalil dengan hadis ini. Berarti orang yang tidak sombong boleh panjangin celananya sampai bawah. Oke. Ketika ada kamu contohnya, si A, si Fulan ini, memanjangkan celananya sampai bawah. Lalu saya bilang, jangan kau panjangkan. Nanti kau masuk dalam neraka Rasulullah. Lalu dia bilang, saya manjangkan yang gak sombong. Bukankah itu kesombongan mengatakan saya memanjangkan yang tidak sombong? Mentazkiyah diri, saya tidak sombong. Bukankah itu kesombongan? Abu Bakar kata dia, berdalil dengan Abu Bakar. Ini Abu Bakar katanya nggak sombong. Abu Bakar bukan mentazkiyah dirinya. Rasulullah mengatakan kamu nggak sombong. Beda nggak? Kalau kita pahami bahwasannya boleh memanjangkan kalau tidak sombong. Tapi maksud pemahaman hadis ini para ulama menjelaskan. Abu Bakar kan sudah mengatakan itu celana atau pakaiannya kalau nggak dipegangin turun. Berarti pemahamannya turun di bawah mata kaki ketika kedodoran. Kan begitu. Ketika tidak kedodorannya turun nggak dia? Lah kamu kedodoran nggak kedodoran turun. Jadi jangan disamakan. Karena Abu Bakar, kata dia, ya Rasulullah salah satunya kalau kedodoran akan turun nih. Kenapa dia kedodoran? Karena pinggangnya kecil dan dia orang kurus karena sering puasa. Abu Bakar usianya 50-60 tahun nggak punya perut. Kita 40 tahun, subhanallah. Ya Rabb, ya Rabb. Ya. Abu Bakar nggak punya perut. Dari itulah makanya kalau dia pakai celana kedodoran turun. Kita pahami di sini berarti kalau celana itu dipakai dengan semestinya tanpa kedodoran turun atau tidak? Tidak. Maka kalau ada orang yang memakai pakaian yang sebagaimana mestinya, dia sebagaimana mesti artinya di pinggangnya, ditetapkan di pinggangnya, lalu tidak turun dari mata kaki, dia tidak berdosa. Tiba-tiba kedodoran sendiri tanpa sengaja, dia tidak berdosa. Bapak sekarang udah naikin sarungnya sampai di atas mata kaki. Tiba-tiba sarungnya kendor sendiri ke bawah mata kaki, dosa tidak? Tidak, karena turunnya bukan karena sombong. Ini yang dimaksud dalam hadis itu. Bukan karena Abu Bakar sengaja mengebawakan. Semenjak kapan Abu Bakar mau dia menyelisih hadis Rasulullah SAW? Tidak ada satu hadis Rasulullah SAW dia pasti lakukan. Apalagi hadis yang diancam dengan neraka. Gak mungkin Abu Bakar As-Siddiq sengaja. Pernah Abu Bakar As-Siddiq melakukan sebuah perbuatan sengaja yang tidak dilakukan Rasulullah. Tapi dia katakan di akhirnya, aku lakukan ini supaya kalian mengerti bahwasannya itu tidak wajib, kata Abu Bakar. Jadi bukan karena dia melakukan ingin meninggalkan hadis Rasulullah. Apa itu salah satunya yang dikerjakan? Bukan. Ada, Rasulullah kerjakan setiap tahun. Rasulullah nggak pernah tinggalkan. Sampai Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang tidak melakukannya jangan sholat bersama kami.
Hah? Kurban. Rasulullah SAW itu kurban, nggak pernah tinggal. Kalau kurban dengan 2 ekor kambing yang besar, yang enak dilihat. Setiap tahun Rasulullah kurban. Lalu dia mengatakan, barang siapa yang tidak berkurban, jangan sholat bersama kami. Abu Bakar pernah nggak kurban? Kata Abu Bakar, sengaja aku tidak kurban supaya kalian tidak menganggap kurban itu wajib. Jadi bukan dia kalau meninggalkan hadis Rasulullah, bukan tujuannya dia menyelisih. Tujuannya terkadang edukasi. Rasulullah pernah rumahnya berapa bulan nggak ada makanan? 3 bulan nggak ada apa? Kecuali nggak ada makanan kecuali korma sama air putih. 3 bulan, Pak. Tapi pernahkah Rasulullah SAW dalam setahun saja tidak kurban? Nggak pernah. Maka dari ini sebagian ulama beranggapan bahwasannya kalau begitu wajib kurban. Lah sepakir Rasulullah aja kurban terus. Kita pernah nggak 3 bulan rumah nggak ada apa-apa? Saya yakin istrinya langsung bawa barang pulang ke rumah orang tua. Yakin saya. Tapi kita pernah nggak tahun nggak kurban? Maka Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, aku tidak kurban karena aku khawatir itu aku menganggap kurban. Dari sinilah maka jumhur ulama berpendapat kurban tidak wajib. Kalau dilihat dari dalil, mana hadisnya Rasulullah nggak pernah kurban? Nggak ada. Mana hadisnya Rasulullah SAW membolehkan tidak kurban? Nggak ada. Lalu dari mana pendalilan kalian bahwasannya boleh tidak kurban? Dalam kurban itu sunnah muakkadah. Karena Abu Bakar pernah tidak berkurban. Loh, jadi Abu Bakar tuh gampang apa susah sih? Perbuatannya bisa menjadi sebuah panutan bagi umat Rasulullah SAW. Allah alam, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Mungkin pertemuan akan datang kalau kita cukupkan sampai Umar, tapi kita lihat lagi nanti. Insya Allah kalau masih ada kisah-kisah Abu Bakar, kita akan membacakan tentang kisah-kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Mungkin ada pertanyaan, tafadhol, persilahkan. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Ya. Atas di atas mata. Ya. Oke. Oke. Masya Allah. Oke. Masya Allah. Pertanyaan pertama, apakah turunnya mata kaki ini ketika sholat atau tidak? Ya, kita harus akui, ada ulama yang berpendapat bahwasannya tidak boleh turun mata kaki itu ketika sholat. Ini pendapat Imam Nawawi. Kalau ketika sholat kau turun celana mata kaki, makruh, dibenci. Maka banyak kita lihat muslimin kalau mulai sholat apa? Gulung, ya kan? Orang yang menggulung dapat 2. Serba salah dia. Pertama, kalau dia panjangkan, akan kena pendapat Imam Nawawi, dia makruh. Kalau dia gulung, dia akan kena hadis yang makruh menggulung pakaian ketika sholat. Nggak ada pilihan kecuali potong. Kan ada hadis, sholat itu tidak boleh menggulung pakaian. Jadi zaman dulu ada orang menggulung pakaian dengan, kalau dulu orang pakai jubah menggulungnya di sini. Kayak beginilah, kayak saya gini lagi sholat. Ini menggulung namanya. Menggulung kaki pun sama. Disebutkan dalam kitab Bulughul Maram hadis tersebut, dan para ulama menjelaskan hadis tersebut berarti menggulung pakaian orang sholat makruh. Lalu kalau dia manjangin, apa hukumnya? Kalau kita anggap makruh pun makruh juga kan? Bahkan sebagian ada menganggap haram. Berarti solusinya apa? Potong, selesai. Tapi ada yang berpendapat bahwasannya
ini hadis tidak berkaitan dengan sholat. Ketika Abu Bakar dikatakan hadis ini bukan dalam keadaan sholat. Sedang keadaan bertemu, berjalan. Berarti bukan dalam keadaan sholat. Oke. Terlepas daripada itu, maka pendapat yang lebih benar, bahwasannya ini umum. Ini di dalam sholat dan di luar sholat. Dan di dalam sholat lebih ditekankan lagi. Karena hadis yang mengatakan khusus dalam sholat, isbal tidak boleh, kecuali isbal itu khusus tidak boleh dalam sholat, hadis dhaif. Hadis yang ada itu umum. Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Rawahu Bukhari wa Muslim. Apa saja yang di bawah mata kaki dari sarung, maka tempat neraka. Hadis ini nggak menyebutkan tentang sholat atau tidak sholat. Oke, yang kedua, pertanyaannya, mana batasannya? Batasannya adalah setengah betis. Tapi ada seorang ulama membahas, apakah setengah betis ini mutlak? Semua pakaian harus setengah betis? Maka sebagian, saya pernah membaca syekh yang saya ingat itu Syekh Abu Bakar, Zaid bin Abu Bakar. Ya, dia menulis intinya, kalau kau sudah menaikkan di atas mata kaki, kau sudah benar. Tapi kapan di setengah betiskan? Enggak semua pakaian di setengah betiskan. Pakaian di setengah betiskan itu menurut beliau yang saya pahami adalah pakaian yang memang pantas di setengah betis. Kira-kira pakaian yang pantas di setengah betis itu apa, Pak? Sarung. Kalau kita pakai sarung, setengah betis pantas. Masih cocok. Tapi kata dia kalau thawb seperti jubah saya ini, maka sebagian mengatakan tetap di bawah sedikit. Dari setengah betis, di atas mata kaki. Kenapa? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Kepantasan pun perlu diperhatikan. Maka kalau ada teman-teman umpamanya pakai celana, celananya pas di atas mata kaki sedikit. Apakah salah? Tidak. Lo kenapa nggak setengah betis? Setengah betis itu sebagian menganggap kalau pakai sarung. Jadi seperti itu. Ya, masalah ini tentu masalah ikhtilaf para ulama. Tapi dari ikhtilaf ini, terlepas mana yang benar, mana yang salah. Saya mau tanya, mana pendapat yang paling aman? Hah? Di atas mata kaki, sudah selesai. Kalau kamu pakai sesuatu di atas mata kaki, nggak ada yang pernah menyalahkan kamu. Nggak dibilang makruh, nggak dibilang haram. Tapi kalau kamu di bawah mata kaki, kalau ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Jadi perdebatan. Buat apa hidup di tengah-tengah perdebatan? Diangkat, selesai, nggak ada yang debatin kita. Lalu nanti gimana komentar orang? Celana kamu yang pakai, jangan pikirin komentar orang. Kenapa kita harus mikirin komentar orang? Ya subhanallah. Kenapa? Tapi ketika yang pakai itu adalah orang-orang mungkin model-model sekarang pakai celana yang naik, jadi keren. Tapi kalau orang sunnah pakai kayaknya nggak percaya diri. Salah. Kita harus percaya diri dengan apa yang diajarkan baginda Rasulullah SAW. Pertanyaan berikutnya. Abu Bakar mengkudeta Ali bin Abi Thalib. Ini betul-betul sesuatu yang bertentangan dengan kenyataan. Lah bagaimana? Berapa umur Ali bin Abi Thalib ketika Rasulullah meninggal? Apakah dia pantas menjadi khalifah? Kan seperti itu. Bahkan kejadiannya itu ketika Rasulullah meninggal, mereka kumpul di Saqifah Bani Sa'adah. Di Saqifah Bani Sa'adah mereka kumpul, semuanya sepakat dari hadis-hadis tadi itu. Sebenarnya banyak sekali hadis-hadis lagi yang lain. Sebenarnya itu dasar bahwasannya tidak ada yang pantas menjadi khalifah kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan para ulama mengatakan Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah bukan karena dipilih para sahabat. Tapi para sahabat memilih dia karena sudah ada isyarat dari Rasulullah. Beda tidak? Kalau kita kan memang betul-betul dipilih dari kita, kan gitu kan? Ini Abu Bakar dipilih dari sahabatkah atau Rasulullah mengisyaratkan lalu para sahabat memilih dia? Yang benar Rasulullah mengisyaratkan bahwasannya Abu Bakar lah. Dari mana isyaratnya? Hadis-hadis tadi, ayat-ayat tadi puluhan yang mengisyaratkan dia orang terbaik. Dan gak ada yang bisa jadi imam kecuali Abu Bakar As-Siddiq ketika itu. Ini semua menjadi isyarat bahwasannya Rasulullah SAW sudah mewasiatkan. Allah memerintahkan wasyawirhum, musyawarah dengan dia. Dengan siapa?
Abu Bakar As-Siddiq. Ini semua ayat-ayat Quran dan hadis menunjukkan isyarat Rasulullah mengharuskan Abu Bakar menjadi pemimpin. Maaf, apa yang tertukilkan tadi memang dinukilkan oleh Syiah. Dinukilkan oleh Syiah. Maka itu mereka sangat benci kepada Abu Bakar dan Umar dengan alasan itu. Mengambil kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Jadi intinya, Syiah itu pecah dari Islam karena politik. Tapi siapa yang menggembuskan politik ini? Ali lebih hebat. Apakah Ali yang mengembuskan bahwasannya dia mengambil? Bukan. Ali ditanya tadi oleh anaknya, Muhammad bin Ali bin Abu Thalib. Ali ditanya sama anaknya, ya abati, siapa orang terbaik? Abu Bakar. Setelah itu Umar. Baru anak langsung nyeplos. Setelah itu engkau kan? Kata Ali, bukan. Aku cuma orang biasa. Dari hadis ini jelas, Ali bin Abu Thalib pun menghargai Abu Bakar. Bukan basa-basi, karena memang dia orang yang terbaik. Siapa yang mengembuskan bahwasan yang paling berhak itu adalah Ali bin Abu Thalib? Orang-orang munafikin. Abdullah bin Saba. Dia ini adalah salah satu orang Yahudi yang mengaku masuk ke dalam Islam, lalu membawa pemikiran, memberikan isu yang paling berhak adalah Ali bin Abu Thalib. Dari paling berhak ini, mereka bikin kekuatan yang akhirnya mereka mecahkan kaum muslimin dengan peperangan. Nauzubillah. Ya, maka dari itu kita katakan tadi ijma para ulama. Abu Bakar paling afdol. Ijma para ulama artinya nggak ada ulama yang menyelisihinya. Ulama siapa? Ulama yang muktabar di tengah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an itu berkudeta kepada Ali bin Abi Thalib, itu adalah isu dan itu adalah kebohongan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan daripada orang-orang yang ingin memecah belah kaum muslimin dengan isu-isu yang jelek. Ada pertanyaan lain, tafadhol. Cukup sampai di sini? Ini pertanyaan? Oke. Ahsan, pertanyaannya bagus. Karena ada hadis. Isbal itu filkum wal imamah, kata Rasulullah SAW, wa thawb. Isbal itu pada 3. Di sorban, di tangan, dan kaki. Hadis ini menunjukkan kepanjangan itu nggak boleh dalam 3 ini. Yang pertama sorban, yang kedua tangan, yang ketiga kaki. Hadis ini diperselisihkan kesahihannya. Ada yang mengatakan hadis ini dhaif, nggak sahih. Ada yang mengatakan hadis ini sahih. Yang saya pahami, saya pernah dikasih PR sama syekh saya untuk mencari hadis ini. Ya waktu belajar sedikit-sedikit belajar ilmu hadis. Ternyata hadis ini sahih. Hadis ini sahih bahwasannya tidak boleh isbal di tangan. Bagaimana menafsirkan isbal di tangan? Para ulama mengatakan ini apa namanya ini? Pergelangan, inilah batas tangan. Batas tangan seperti itu. Jangan sampai seperti ini. Jangan sampai seperti ini. Tapi hadis tentang tangan tidak sekeras dengan hadis tentang kaki dan celana. Ya, jadi seperti itu. Jadi tangan seperti ini. Allah alam. Ustaz, saya bekerja di fasilitas kesehatan pemerintah di bagian gigi dan mulut. Yang mana tindakan per pasien bisa 30-60 menit. Sehingga kami hanya mampu melayani 20 pasien per hari. Terkadang ada pasien yang kami tolak karena kuota pasien sudah terpenuhi. Apakah dengan kami menolak pasien yang melebihi kuota adalah perbuatan zalim dan tidak menolong orang? Tidak zalim. Karena menolong itu sesuai kemampuan kita. Kalau semua orang datang kamu layanin, kamu nggak pulang-pulang ke rumah. Istrimu marah, malah kau zalim sama istrimu. Cuman yang jadi masalah, Pak, maaf ini. Maaf demi maaf. Kadang-kadang dia bilang kuota nggak ada, tapi kalau bayar kuota jadi ada. Subhanallah, ya Rabb. Ya Rabbi, ini nggak boleh kayak begitu. Nggak boleh kayak begitu. Ya, ini memang godaan dari orang-orang kaum muslimin yang ini jadi budaya. Kadang-kadang ya kita mungkin orang pemerintahan nggak mikir kayak begitu. Dia betul-betul bilang kuota nggak ada aja. Tapi karena kita ini kebanyakan akal, udah yang datangnya kebanyakan akal. Dititipin lah, diselipin lah, diamplopin lah. Orang kalau udah diamplopin kan udah nggak enak. Aduh, ini maksudnya apa ini kalau diamplopin gini? Kalau nggak dikasih, besok nggak diamplopin lagi, kan begitu. Akhirnya jadi kebudayaan. Lah kita pun jangan membudayakan. Kita jangan membudayakan. Kecuali terpaksa.
Gimana terpaksanya? Betul-betul kita nggak dipanggil-panggil kecuali harus bayar. Kita bayar bukan karena ingin mendapatkan nomor kita atau ingin dispesialkan. Kita bayar ingin membebaskan hak kita yang ditahan dia. Ya Allah alam. Jadi di sini insya Allah nggak zalim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdi. Subhanallah ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.